Shalom, pemirsa Jurnal TV dimanapun Anda berada saat ini. Saya percaya kita sungguh merasakan berkat Tuhan sepanjang minggu ini. Dan kita bisa bersyukur boleh kembali berjumpa pada minggu ini. Saya percaya kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita mulai, saya ajak kita untuk berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk sore hari ini, bersyukur buat kebaikan Tuhan yang indah dan luar biasa dalam kehidupan kami, bersyukur buat perlindungan Tuhan yang ajaib untuk setiap kami, dimanapun kami berada, khususnya untuk anak-anak Tuhan yang ada di rumah, yang menonton Jurnal TV sore hari ini. Tuhan, biarlah kiranya Engkau yang memberkati kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan, begitu pula dengan seluruh pemirsa, dimanapun berada saat sore ini, Tuhan juga yang memberkati. Di dalam nama Yesus, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pemirsa Jurnal TV dimanapun Anda berada saat ini, firman Tuhan yang akan saya sampaikan berjudul, Bersama Yesus, Aku Tenang. Jikalau hari-hari ini kita dibuat panik oleh satu wabah yang luar biasa yang telah menyebar ke seluruh dunia, ke seluruh negara-negara di dunia ini, dan saat ini sudah ada di Indonesia, tentu kita sudah tidak asing lagi, yaitu virus corona. Jikalau beberapa waktu yang lalu virus itu masih ada di luar negeri, mungkin kita tenang-tenang saja. Tetapi ketika virus itu sudah mulai menyebar di bangsa kita dan juga sudah mungkin ada di kota kita, kita mulai takut, kita mulai khawatir, kita mulai cemas. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, tentu ini menjadi persoalan untuk kita. Mengapa anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang ia sembah adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang besar, tetapi mengapa masih hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran? Tentu ini menjadi sebuah persoalan. Saatnya kita harus mulai berpikir secara rasional, jangan sampai kita panik, baik di negara berkembang maupun di negara maju. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kalau Bapak, Ibu melihat informasi, tidak sedikit masyarakat yang panik, membeli segala sesuatu perlengkapan. Mereka begitu takut akan virus ini, akan wabah ini. Namun saya mau katakan bahwa sesungguhnya manusia tidak hanya takut kepada virus corona. Mungkin banyak wabah-wabah yang lain yang membuat kita cemas, khawatir, dan takut. Seperti di salah satu daerah di wilayah Indonesia, mereka justru takut dengan demam berdarah. Atau mungkin di beberapa daerah mereka justru takut dengan bencana alam, banjir, longsor. Atau mungkin hari ini kita sedang takut. Takut apa? Karena kita takut tidak mendapatkan penghasilan, karena kita tidak bekerja, alias kita harus dirumahkan. Kita sulit untuk mencari mungkin kebutuhan pokok. Kita begitu takut akan hari esok, hari-hari ini. Tetapi hari ini kita bersyukur ada kebenaran firman Tuhan untuk kita. Kita percaya Tuhanlah yang akan terus menolong dan menyertai kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya akan mengajak kita untuk membaca satu kebenaran firman Tuhan dalam teks Matius 11 ayatnya yang ke-20. Saya khusus membaca satu teks ini buat Bapak, Ibu, Saudara sore hari ini. Firman Tuhan berkata dari Matius 11 ayatnya yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini adalah ajakan Sang Juru Selamat untuk kita semua. Yesus berkata, marilah datang kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Hai kita yang sedang takut, hai kita yang sedang khawatir, hai kita yang sedang cemas. Firman Tuhan berkata sore hari ini kepada kita, marilah datang kepadaku. Yesus berkata, marilah datang kepadaku. Apa yang harus kita lakukan? Ada dua kebenaran yang akan kita pelajari dalam teks ini. Kebenaran yang pertama, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, yaitu biarlah kita datang kepada Yesus saat ini. Hampiri Tuhan. Jikalau engkau khawatir, engkau takut, engkau cemas, engkau bingung, dan engkau tidak tahu jalan keluar hari ini, firman Tuhan berkata, marilah datang kepadaku. Yesus berkata, datanglah kepadaku. Oleh karena itu saya ajak Bapak, Ibu, Saudara sekalian dimanapun engkau berada saat ini. Kalau engkau cemas, engkau khawatir, datang pada Yesus. Hampiri Yesus, jumpai Dia.
Mengapa Pak Pendeta? Aku ini seorang Kristen. Aku sudah percaya kepada Tuhan bertahun-tahun. Tetapi aku tetap khawatir. Pak, Bu, wajar kita khawatir. Tetapi yang tidak wajar adalah ketika kekhawatiran itu menguasai kita, ketika kecemasan itu menguasai kita, sehingga kita mulai panik, sehingga kita mulai melakukan tindakan-tindakan yang tidak masuk akal, membuat tindakan-tindakan yang mungkin justru membawa kita dalam persoalan yang semakin besar, semakin berat. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan sore hari ini mengajak kita datang pada Yesus. Lah Pak Pendeta, gimana datang pada Yesus? Bukankah hari ini beberapa gereja tidak beribadah? Oh, saya mau katakan Tuhan Yesus yang kita sembah, Dia ada di mana-mana. Bukankah firman Tuhan berkata, Yesus berjanji bahwa Ia akan menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman? Dan bukankah Yesus ketika dalam perayaan Natal kita tahu bahwa Yesus disebut juga Immanuel, dan firman Tuhan berkata Immanuel. Immanuel telah lahir, artinya Tuhan yang beserta dengan kita. Dia bukan Tuhan lagi yang jauh, tetapi Dia Tuhan yang dekat dengan kita. Bahkan perjanjian baru berkata, Rasul Paulus berkata bahwa kita adalah bait Allah. Bahkan Roh Kudus ada di dalam kita, artinya Tuhan ada bersama dengan kita. Mengapa kita khawatir? Karena kita tidak menyadari bahwa Yesus ada bersama-sama dengan kita. Mengapa kita cemas? Karena kita tidak menyadari bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus berkata, marilah kepadaku. Biarlah kita menerima ajakan Sang Juru Selamat ini. Jikalau engkau menerima ajakan yang berkata, Tuhan tolonglah aku yang takut ini. Tuhan kuatkanlah imanku yang bimbang ini. Saya percaya Tuhan akan datang dan menguatkan engkau. Bukankah murid-murid Yesus juga berkata demikian? Oh, kuatkan kami, kami yang khawatir, kami yang bimbang, kami yang cemas, kami yang lemah ini, kuatkan ya Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan pertolongan kita. Dialah pencipta langit dan bumi. Jikalau wabah pandemi virus corona hari ini ada, itu adalah juga makhluk ciptaan Tuhan. Mungkin makhluk yang sangat kecil, virus yang sangat kecil, ukurannya mikroskopik, yang sulit untuk dilihat. Tetapi percayalah Bapak Ibu Saudara sekalian, sesuai dengan penelitian beberapa para pakar, sesungguhnya virus corona ini menyerang kita mungkin tanpa kita sadari. Tetapi Tuhan Sang Pencipta juga telah memberikan kita antibodi yang bisa mengalahkan virus ini. Dan inilah mengapa kita harus menjaga kesehatan. Mengapa kita harus berada di rumah hari-hari ini. Menjaga penyebarannya. Dan menjaga supaya kita bisa memulihkan diri dengan meningkatkan imunitas. Selain itu, mari kita datang kepada Tuhan. Jika engkau butuh pertolongan hari ini, sore hari ini, datang pada Yesus. Dia berkata, marilah datang kepadaku. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, apapun kekhawatiranmu, apapun kecemasanmu, datang pada Yesus. Dan dia berkata apa? Aku akan memberikan kelegaan bagimu. Yesus adalah sumber mujizat. Mujizat masih terjadi sampai hari ini. Mujizat tidak berhenti di zaman Tuhan Yesus. Mujizat tidak berhenti di zaman rasul-rasul. Tetapi mujizat masih terjadi sampai hari ini bagi mereka yang percaya kepada Tuhan. Bagi mereka yang berharap kepada Tuhan. Kita berdoa, jagai aku Tuhan, lindungi aku Tuhan. Kita berdoa, Tuhan bukakan pintu bagiku. Kita berdoa, Tuhan pulihkan aku. Dan kalau engkau sakit hari ini, engkau juga bisa berkata, Tuhan sembuhkanlah aku. Berikan aku pemulihan. Berikan aku kelegaan. Itulah yang membuat kita menjadi tenang. Karena apa? Kita punya pengharapan. Mengapa kita bisa tenang? Karena Yesus, Tuhan pencipta langit dan bumi. Dialah yang akan menolong dan menyertai kita. Dialah sumber pengharapan. Dialah batu karang yang teguh.
Sekalipun dunia digoncang, Tuhan tidak tergoncang. Kalau kita berpegang kepada Tuhan yang tidak tergoncang, maka kita tetap bisa bertahan. Mari, peganglah tangan Tuhan Yesus. Pak Pendeta, bagaimana aku bisa memegang tangan Tuhan Yesus? Memegangnya tentu bukan dengan tangan jasmani kita, tetapi kita datang kepada Tuhan, merespon dengan iman dan percaya. Kita datang melalui doa kita. Kita datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan tolong aku. Hampiri Tuhan di dalam doa. Hampiri Tuhan dengan membaca firman Tuhan. Janji-janjinya yang ajaib dan luar biasa. Bukankah Mazmur berkata, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Maka kita akan menjadi orang yang berbahagia. Kita akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang terus berbuah. Kita kuat, kita kokoh. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengajak Bapak Ibu, mari hampiri Tuhan dalam doa. Yang pertama, kita juga bisa datang kepada Tuhan lewat ucapan syukur kita. Kita juga bisa datang menghampiri Tuhan lewat pembacaan firman Tuhan. Kita bisa juga datang kepada Tuhan lewat apa? Lewat pujian. Bapak Ibu mungkin ada baiknya sekali-sekali, bahkan mungkin harus sering-sering. Mari, sekali-sekali matikan TV Bapak Ibu Saudara sekalian. Tentu jangan pas jam tayang. Ya, mendengarkan renungan firman Tuhan di jurnal TV. Tetapi mungkin di pagi hari, matikan TV saudara. Kemudian nyalakanlah lagu rohani. Maka kita akan dikuatkan. Mari nyanyikan lagu-lagu rohani, lagu-lagu pujian kepada Tuhan. Supaya iman kita dikuatkan. Saya punya satu lagu dari Kidung Jemaat yang sangat luar biasa memberkati saya. Dari Kidung Jemaat 439. Saya percaya kita pasti tahu lagu ini dengan judul Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Ketika kita bernyanyi, saya percaya Tuhan menerima pujian kita. Saya coba aja kita naikkan satu pujian ini. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Ketika pujian ini dinaikkan, ada satu pengharapan yang muncul. Ketika pujian ini dinaikkan, kita yang letih lesu merasa beban kita terangkat. Bukan karena persoalan kita selesai. Bukan karena beban kita sudah tidak ada lagi. Tetapi ketika kita naikkan pujian kepada Tuhan, iman kita dikuatkan. Roh kita, spirit kita dikuatkan menjadi menyala. Semangat kita digairahkan kembali. Dan pujian itu membuat kita bisa tenang. Pujian itu bisa membuat kita merasa, oh yes, ada pengharapan. Betul ada pertolongan. Betul berkat Tuhan begitu besar bagiku. Mengapa aku harus panik? Bukankah kita hari ini bisa menonton itu semua anugerah Tuhan? Bukankah kita hari ini bisa berkumpul bersama dengan keluarga, anak, cucu, menantu? Kita bersyukur bisa melihat mereka. Kita bersyukur masih bisa menyaksikan mereka bertumbuh. Bapak Ibu Saudara sekalian, begitu besar berkat Tuhan atas hidup kita. Mari kita menyadari keberadaan Tuhan. Mari kita menyadari pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Jangan panik, jangan cemas, jangan takut. Bukankah Bapak Presiden kita juga berkata, justru kepanikan dan kecemasan itulah yang membuat persoalan semakin besar. Bukan virus coronanya yang menakutkan dan membuat rusuh bangsa-bangsa. Tetapi kepanikan dan kecemasan itu justru lebih hebat dampaknya daripada virus itu sendiri. Sehingga mari kita belajar untuk tenang. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur, hampirilah Tuhan. Jikalau hari ini engkau khawatir dan cemas, sebab Ia akan memulihkan engkau. Dan
Kita akan masuk dalam jeda pariwara dan kita akan mendengarkan lanjutan renungan setelah jeda pariwara. Berikut ini tetap saksikan Jurnal TV.